Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Mari kita meneruskan surah Az-Zumar. Kita akan memulai ayat-ayat kita dari ayat 21. Alam taro annallaha anzala minas samai ma'an fasalakahu yanabi'a fil ard summa yuhriju bihi zar'an mukhtalifan alwanuhu summa yahiju fatarahu musfarra summa yaj'alhu hutama inna fi dzalika ladzikra liulil albab. Alam taro, hai Muhammad, tidakkah kamu lihat annallaha anzala minas samai, bahwa setuhune Allah, bahwa sesungguhnya Allah itu anzala telah menurunkan minas samai dari langit ma'an hujan fasalakahu kemudian menyebabkan hujan itu yanabi'a sumber air fil ardi di muka bumi. Ada air hujan diteruskan jadi sumber air, urut-urutannya itu ya. Summa yuhriju bihi zar'an mukhtalifan alwanuhu. Summa laju, setelah di bumi punya kantong air, maka tumbuhlah tumbuh-tumbuhan mukhtalifan alwanuhu, yang berbeda-beda, alwanuhu warna-warnanya. Ada yang serba hijau, serba ungu. Kecubung itu apa warnanya itu? Ungu ya? Salah ya. Ada juga, ada putih, ada ungu. Paling galak kecubung ungu gitu. Ya tergantung, ada yang mabuk, ada yang gila. Nah, kita ulangi urut-urutannya. Ada air hujan turun ke bumi, kemudian menyebabkan bumi punya cadangan air. Dari situ kemudian proses tumbuh-tumbuhan melakukan kegiatannya yang menghasilkan warna-warni. Eksis, ada yang eksis dengan warna ungu, ada yang eksis dengan warna hijau dan lain sebagainya. Summa yahiju fatarahu musfarra. Kemudian setelah eksis akhirnya mengering. Setelah eksis akhirnya mengering. Fatarahu musfarra. Maka kendati pun pohon-pohonan itu semula warnanya
eksisnya ungu, fatarahu hai Muhammad, kamu akan lihat itu menjadi serba kekuning-kuningan. Padahal tadinya eksisnya apa? Ungu. Sama dengan Bu mana Bu Irat ini? Dulunya muda, sekarang menua, maksudnya itu ya. Maksudnya summa yaj'aluhu hutoman, pada akhirnya karena menguning kering maka hutoma, terpecah-pecah menjadi serpihan. Nah, dari apa yang digambarkan itu kata Allah, inna fi dzalika ladzikra liulil albab. Kalau kita punya akal, maka kita bisa mengambil tadzkirah. Apa tadzkirahnya? Satu saat kita akan hutomah, tidak ada artinya. Seperti yang tadinya pohon itu berwarna ungu bunganya, menguning, kering, kemudian pecah. Tidak ada artinya. Asalnya dipuja-puja pada waktu warnanya ungu, hijau, bahkan untuk beberapa bunga disemprot karena dihitung harganya per bunga itu. Apa itu bunga mewek? Ya kan ada kan yang bunga yang daunnya banyak lubang-lubangnya. Naga bolong. Naga bolong. Janda bolong. Naga bolong. Iya, macam-macam amat arahnya. Janda bolong. Oh, janda bolong, iya. Janda bolong. Nah, itu kan ada yang katanya kalau dihitung per daun 2 juta. Sehingga terekam CCTV pencurian bunga itu dengan fas-fas. Seiring waktu harganya berubah, nggak diurus lagi. Lalu menguning, mengering, punah. Ya. Dulu dipuja-puja itu janda bolong. Artinya manusia itu, pohon-pohon itu punya golden age-nya, golden age-nya, yaitu waktu di mana eksis manusia punya golden age-nya. Sebelum apa golden age-nya? Sebelum mati, sebelum pintu taubat ditutup. Nah, itu peringatannya. Dari situ ya, ada yang bisa menangkap pelajaran itu, ada yang tidak bisa menangkap. Yang menangkap pelajaran itu dadanya terbuka. Yang tidak menangkap maka disebut dadanya itu waqasat, hatinya itu tertutup, tidak menjemput bola, males be, ada bola didengarkan baik, maka dibiarkan juga oleh Allah. Itulah arti kalau ada orang memilih tersesat, maka dibiarkan tersesat, tidak ditolong. Tapi ada orang bola datang, kakinya terseliu atau kakinya sudah cedera, maka dengan upaya keras dia berusaha meraih itu, maka oleh Allah didekatkan bola itu. Siapa yang menginginkan petunjuk maka diberi petunjuk, tapi siapa yang memilih tersesat maka dibiarkan tersesat. Siapa yang menyesatkan manusia? Dia dirinya sendiri. Tapi tidak ada manusia yang memberi petunjuknya sendiri, tapi dibantu oleh Allah karena si manusia itu menginginkan.
Nah, orang yang melihat bola dibiarkan begitu saja, itu pasti orang yang tidak bisa melihat ada bola kalau dibiarkan. Maka disebut waqosan. Hatinya tertutup padahal gara-gara mata nih sing tidak bisa mengindra. Afaman syarahallahu sadrahu lil islami fahuwa ala nuri min rabbih. Apakah sama orang yang hatinya terbuka menerima keislaman dengan orang yang hatinya ditutup, bukan tertutup, ditutup untuk menerima keislaman? Sama enggak? Ya enggak sama. Itu ya. Afaman syarahallahu sadrahu, afaman, apakah, dalam kurung sama, orang syarahallahu sadrahu, yang Allah buka dadanya, hatinya, lil islami, menerima Islam, fahuwa ala nurim min rabbih, maka karena membuka hatinya menerima Islam, maka itu sama dengan hatinya menerima cahaya, tidak gelap. Orang gelap itu karena kehilangan cahaya. Sedikit aja dapat cahaya mulai kedelap. Mulai kedelap. Ya, ya cahaya itu yang membuat kita bisa melihat. Nah, Allah bertanya, sama tidak ada dua orang, yang satu welcome menerima Islam, yang satu tidak menerima Islam? Tidak sama. Yang welcome berarti bisa melihat karena menerima cahaya. Yang kedua, yang menutup diri, maka tidak bisa melihat karena gelap. Kenapa gelap? Karena tidak menerima cahaya. Berarti cahaya milik siapa? Milik Allah. Cahaya itu milik Allah. Fawailun, maka celaka dan celakalah, lil qasiyati, bagi orang yang menutup. Qasiyah, waqasat qulubuhum, sama kan? Waqasat qulubuhum, dan hatinya tertutup. Nah, qasiyah dengan waqasat sama. Lil qasiyati qulubuhum, yang hatinya ditutup, min dzikrillah, untuk menangkap tazkirah, peringatan Allah. Tadi kan di ayat sebelumnya, ayat 21, Allah lempar tuh perumpamaan. Dari langit Allah turunkan hujan. Hujan itu menyebabkan bumi memiliki cadangan air, dan dengan cadangan air itu maka proses tumbuh-tumbuhan berkembang, eksis, itu dapat dimulai. Setelah eksis ada pohon dengan bunga hijau, bunga ungu, akhirnya tidak lama kemudian menguning, mengering, pecah. Nah, kalau kita melihat proses-proses itu, ada yang bisa menangkap, iya ya, manusia lamun mekonon primen, ada yang nggak ada yang nangkep. Nah, orang yang lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah, melihat proses-proses menakjubkan dari berkembangnya pohonan, dimulai dari air hujan itu, ternyata ngedablek baik, tidak mengambil tazkirah, udah tua ngurusi wit-witan, tapi salat meur. Padahal dia selepas sebentar lagi seperti yang diurus pohonan itu, menguning, mengering, pecah. Kan banyak kan orang tua begitu kan. Bahkan orang-orang tua kita itu lahir,
daripada bengong sibuk ngurusi duitan, salat mur, ngaji mur. Maka orang seperti itu ulaika fi dolalim mubin, orang yang nyata-nyata dalam keadaan tersesat. Kenapa tersesat? Karena peteng, tidak ada cahaya, ya, gelap meraba-raba. Kayak ini kanan ke, lah kaya nih. Kayak ini kiri ke, ya kaya. Allahu, ketahuilah oleh kita di Quran banyak kayak begitu tuh. Maka Al-Quran disebut ayatun. Tapi di luar Quran ayat Allah banyak lagi. Tiap hari kita lihat. Nah sekarang mari kita lihat Al-Quran ini. Kata Allah, Allahu nazzala ahsanal hadisi. Allah udah bikin loh, diturunkan dari langit. Nazzala, perlahan-lahan dicicil, berupa ayat-ayat Allah. Ahsanal hadisi, dalam bentuk ucapan Allah yang paling ahsan. Ahsan menurut siapa? Ahsan menurut Allah, tapi untuk kepentingan audien manusia. Kitaban, dalam bentuk tercatat, tidak harus ditulis tangan ya, karena malaikat Jibril mengajarkan kepada Nabi Muhammad diulang lagi. Sesekali diceritakan Nabi Muhammad ditegur, sabar gemat, alon-alon, endah nyetak hafal ya. Tapi Nabi Muhammad tahu sendiri kan, khawatir ora hafal malaikat Jibril selunguh. Jadi kadang-kadang nggak sabar. Tapi proses-proses itu menyebabkan walaupun verbal, semaan, tapi disebut kitaban mutasyabihan ya, yang sama antara satu ayat dengan ayat yang lain, sama kekuatannya, sama pokok-pokok ajarannya, sama transmisinya ya, cara mendelivery dari Lauh Mahfud kepada Nabi Muhammad itu tidak pernah lewat malaikat lain, ya itu aja malaikat Jibril ya, sehingga satu saat Nabi kita kan dibekot lah, sudah malaikat Jibril nggak datang karena polanya sama, mutasyabihan, masania, berulang-ulang. Cerita Nabi Nuh berapa kali diulang, cerita Nabi Musa berapa kali diulang. Yang model dari langit diturunkan air berapa kali diulang. Yang pasti tentang kiamat diulang lagi, diulang lagi. Masanya pengulangan itu pastilah maksudnya tadzkirah ya. Taksyairu minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum. Taksyairu, merindinglah, minhu, lantaran melihat ayat-ayat yang berulang-ulang yang terus sama polanya. Apa yang merinding? Juludul ladina yakhshawna rabbahum, kulit. Taksyairu minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum. Kalau kita takut pada Allah, itu bisa merinding bulu roma kita, kulit kita itu. Oleh Al-Quran, oleh Allah, Al-Quran itu
dibikin sedemikian rupa mudah, maka anak usia 5 tahun membaca Quran yang sama dengan Parian yang kakek. Tidak mungkin kata Parian kepada cucunya, Nita, kamu masih kecil, jangan megang-megang Quran ya. Nggak mungkin kan? Sama aja kan? Luar biasa, apa ada buku di muka bumi ini yang sama dengan mushaf Quran? Nggak ada. Tapi giliran hal yang lain, ensiklopedia Britania, anak saya Rama megang-megang. Intan, jangan megang-megang ensiklopedia, takut sobek, rusak, kotor. Masih kecil kan paham aja. Tapi untuk Quran kita nggak bisa ngomong gitu. Kok bisa ya? Adalah itu rahasia Allah. Maka ketika dipersulit, ini bahaya ini ya. Dalam kapasitas kepentingan apa dipersulit itu? Nah, orang-orang yang memiliki rasa takut kepada Allah pada waktu menarik tamsil yang berulang-ulang bertebaran di banyak surat, di banyak ayat, itu berpotensi taksyairu minhu juluduhu, maka naik bulu romanya ya. Tapi sebaliknya orang baca Quran ngedablek baik, berarti bukan tidak paham, membaca tidak dengan rasa takut kepada Allah. Mana itu? Summa talinu juluduhum. Tidak cukup itu, tidak cukup naik bulu kuduknya, juga talinu menjadi lunak, layyin. Talinu menjadi lunak, juluduhum. Kalau kulit saja bisa lunak, yang lainnya lunak. Sikap perangai, tadinya kasar bisa lunak, tadinya radikal, radikal mah tetap radikal ya. Apa itu? Ekstremis menjadi tidak ekstremis. Wa qulubuhum, hatinya lunak. Lunak untuk apa? Ila zikrillah, ketika menerima peringatan Allah. Nah, orang yang mudah menerima peringatan Allah, zalika itu disebut hudallahi yahdi bihi mayyasya. Itulah yang disebut dengan petunjuk Allah, itu menyisir, menyasar kepada yang dikehendaki Allah. Paham gak ini? Coba lihat dulu dari mana tadi itu. Taksyairu. Taksyairu. Apa taksyairu, apa itu? Minhum juluduhum. Kenapa taksyairu? Kenapa taksyairu? Karena yakhshawna rabbahum. Ya kan gitu kan? Yakhshawna rabbahum. Ini nih kuncinya. Kalau kita tidak punya rasa takut kepada Allah, maka kita tidak punya potensi taksyairu. Ya. Di sini ini ada dua sebelumnya. Ada taksyairu, ada talinu. Ikhsyar. Yang kedua layyin. Ini lunak, ini bergetar.
Kalau orang keras kepala ditangisi tetep. Tapi kalau orang sudah lunak, ngelihat orang mewek ikut mewek. Nah, ini disebut lunak. Juga mudah tersentuh. Mudah tersentuh. Orang yang mengalami ikhsyar dan lain adalah dua fenomena bahwa orang itu disebut dengan, nah ini yang dimaksud nih, ihtada atau mendapatkan hudan liman, nah ini yang saya maksud nih, lima yasha. Pertanyaan saya, liman yasanya ke siapa? Yaitu petunjuk liman yasha. Liman bagi orang yasha yang sesuai dengan kehendak Allah. Siapa orang yang sesuai dengan kehendak Allah? Dah. Hah? Wah, masih melenceng. Ada jauh-jauh sampai kerenceng ada. Nah, ini larinya ke sini. Kalau kita mau terpilih mendapatkan petunjuk dari Allah, tumbuh rasa takut pada Allah. Tuh, baru kita dapat hudan. Maka sering kita katakan, wong ngelamun mual bakal oleh hudan. Jangan. Nah, kalau mau dapat hudan, modal dasarnya punya rasa takut pada Allah. Bentuknya apa? Takut umur sudah tua, takut sudah sakit, takut kehilangan kemampuan ekonomi. Tuh. Itu juga takut karena yang tadinya kaya, kalau Allah mau, gawat ini ya. Takut sama pada Allah. Takut jadi miskin karena Allah. Aduh, tetangga udah sakit, takut saya pada Allah. Takut kayak tetangga dibuat sakit oleh Allah. Itu kan takut semua tuh. Nah, sudah tumbuh rasa takut tuh, maka proses-proses peluang untuk mendapatkan hudan mungkin terjadi. Bentuk-bentuk rasa takut pada Allah kan macam-macam. Sebelum orang sampai kepada puncaknya apa? Yaitu takut pada siksa Allah setelah kematian. Tapi juga harus kita akui, termasuk rasa takut pada Allah adalah takut Allah mengazab kita. Lagi sehat dibikin sakit, lagi punya uang dibikin nggak punya uang, lagi bisa baca dibikin terahum, akhirnya nggak bisa baca. Asalnya bisa takbir dibikin nggak bisa takbir. Nah, itu juga takut kepada Allah. Wa may yudlilillah fama lahu min had. Tapi orang yang gelap sehingga tersesat, mual bakal dapat petunjuk Allah. Karena tidak dapat cahaya maka tidak dapat melihat. Karena tidak dapat cahaya maka tidak dapat merasa. Tidak melihat kekuasaan Allah, tidak ngerasa silih berganti Allah mencabut kenikmatan-kenikmatan orang lain, dan satu saat gilirannya dapat. Tuh. Nah, maka mual bakal orang seperti itu mendapatkan petunjuk karena gelap, tersesat. Kenapa mual bakal? Karena tidak punya rasa takut. Ya. Paham ya logikanya ya? Afamayattaqi biwajhihi su'al adab yaumal qiyamah. Apakah sama? Apakah dalam kurung sama? Man orang yattaqi biwajhihi su'al adab yaumal qiyamati,
dengan orang yang sibuk, khawatir menutupi wajahnya karena takut kena siksa neraka di kiamat nanti, dengan orang yang nyantai aja karena sudah digaransi oleh Allah tidak akan api neraka menyentuh dirinya, kok karena dia ahli surga. Tentu tidak sama orang yang sibuk menghadapi ancaman neraka dengan orang yang tidak sibuk menghadapi ancaman neraka karena orang-orang yang sudah digaransi menjadi ahli surga. Wakila, perhatikan, orang-orang yang mengalami kecemasan ancaman neraka itu kemudian dihardik oleh Allah. Wakila, dan dikatakan lidzalimina, kepada orang-orang zalim itu, zuku, rasakan ke, zuku. Wakila lidzalimina, maka kepada orang-orang yang zalim di tengah-tengah kobaran api neraka dia sibuk, bukan kecipratan. Allah mengatakan zuku, rasakan sira ma kuntum taksibun. Ini adalah apa yang kamu usahakan dulu waktu di dunia. Kadzdzabal ladzina min qablihim, pada waktu di dunia orang-orang ini mendustakan. Siapa yang didustakan? Apa yang didustakan? Nah, ini kata-kata kadzdzaba ini penting. Jangan membayangkan yang dimaksud itu begini, saya ngebohong istri, terpaksa saya lakukan demi menjaga keutuhan rumah tangga. Yang dimaksud dengan kadzdzaba itu wewantenan mengatasnamakan Allah, termasuk di dalamnya bid'ah, ya, termasuk di dalamnya amalan salah. Jadi yang disebut dengan mendustakan Allah itu bukan ngadalin Allah, Allah tak tipu ya, deleng saya sholat padahal nggak sholat, bukan itu, bukan. Ya, jadi yang maksud kadzdzab, kadzdzabal ladzina min qablihim, karena kelakuannya beranian mendustakan Allah, maksudnya mendustakan atas nama Allah atau berdusta atas nama Allah. Jangan coba-coba artinya beranian sumpah nama Allah tapi nggak dilakukan, bukan, yaitu berdusta dalam amalan, berdusta dalam agama. Maka fa'ata umul adabu min haitsu la yash'urun. Ya Allah, tragis amat orang-orang seperti itu, pada dasarnya diazab oleh Allah la yash'urun, tapi dia sendiri nggak ngerasa. Mana pilih kena stroke langsung sadar, ya Allah azab ini, saya diazab ini, Allah ampun ya Allah, ampun ya Allah. Pilih mana? Itu contoh A atau contoh B? Kena stroke, kemalingan, kerampokan, mata picek, jojong harus salat. Bertubi-tubi azab la yash'urun, tetap tidak ngerasa. Nah, orang tidak ngerasa lagi diazab, itu sudah azab lagi. Paham nggak? Diazab, ketabrak mobil, kelindes pisan, terakhir lagi digotong, dibawa ke rumah sakit, ketabrak beca. Tetap tidak sholat, tidak sedekah, tidak zakat, hatinya mati. Nah, itu sudah azab tersendiri. Paham ini maksudnya?
Jadi kalau ada orang tua sudah tahu tua, ngising ning ranjang, tetap tidak ingat umur, itulah azabnya. Jadi ngisingnya setruknya sendiri azab, tapi tidak paham umur sendiri sudah azab. Namanya la yash'urun. Fadzaqahumullahu al-khizya fil hayati dunya. Maka dipermalukan oleh Allah di dunianya. Tadi itu, yaitu tidak memiliki sense of crisis. Fadzaqahumullahu, maka dicicipaken. Dicicip itu berarti sepenuhnya enggak. Kayak welcome drink kan. Dicicip al-khizya dengan kehinaan fil hayati dunia, pada waktu di dunia. Akhirnya tetangga-tetangganya, ya Allah, Bu Maimunah iku ya ora inget umur tak. Ya Allah, lakodinin akhirat ya. Iku lah ke ngaji nih, lah ke salate. Itu al-khizya tuh. Sudah dihina. Nah, hinaan terhina itu sudah azab tersendiri. Padahal itu baru cicip. Kenapa? Wala azabul akhirati akbar. Perhatikan, paket azab di akhiratnya lebih besar lagi tuh. Udah menanti. Naudzubillah min dzalik. Naudzubillah min dzalik. Kalau kita buat rumus seolah-olah begini nih. Ada orang mau mati sakit-sakitan tapi jauh dari Allah. Berani nggak ngomong, wah ahli neraka ini? Berani nggak ngomong? Nah itu rumusnya begitu, gimana tuh rumusnya? Artinya kalau kita pengen tahu orang yang sudah ditunggu paket neraka akbar, itu lihat orang itu diberi azab bertubi-tubi, la yash'urun, lah ke faedah, tidak ngaruh ya. Walaqad darabna lin-nasi fi hadzal Qur'an min kulli masalil la'allahum yatadzakkarun. Betapa peluang kita diingatkan Allah itu luas, banyak, bertubi-tubi. Dari mana taunya? Walaqad, dan sungguh darabna lin-nasi, kami telah bikin untuk semua manusia yang sudah bertobat atau yang belum bertobat, yang sudah taat atau masih maksiat dan membangkang. Apa? Yaitu berbagai masal, contoh yang membuat kita ingat fi hadzal Qur'an, di Quran ini. Oh ya. Maka temukan contoh-contoh yang membuat kita ingat di Quran ini. Nah, karena Al-Quran ini tujuan yang paling mendasar adalah selain hudan pengingat, bentuknya contoh-contoh, maka oleh Allah Al-Quran ini adalah Quranan Arabiyan. Nah itu yang dimaksud ya. Quranan Arabiyan ghaira dhi iwajin la'allahum yattaqun. Ada berapa di situ? Arabian. Terus satu Arabian, dua la iwaj. Nah sekarang Arab dulu. Bisa diartikan berbahasa Arab, tapi bukan itu maksudnya. Arab itu artinya syarhun, jelas, gamblang, yang disebabkan mudah ya, yang disebabkan mudah. Contoh gini, Parian, ambilkan makanan yang bisa dimakan, yang bisa dikunyah,
Gamblang nggak itu? Nah, bahasa Arab itu, ibu-ibu, bapak-bapak, adalah satu-satunya bahasa di dunia yang satu kata bisa memiliki substitusi kata ribuan, puluhan, ratusan, ribuan. Konon, saya belum ngitung sendiri, kata Saifuddin, pedang agama. Saifun artinya pedang, memiliki kesamaan kata sebanyak 1000 kata. Pedang doang 1000 kata, terus ngawangi gati. Sehingga ada orang duduk ngelepoh, setengah duduk, setengah berdiri, berbeda-beda. Yang di dalam bahasa Indonesia duduk doang. Ya. Bahasa Arab itu bahasa paling kaya benar. Dan tidak ada yang bisa mengalahkan bahasa Arab. Dipilih oleh Allah Al-Quran dengan menggunakan bahasa Arab. Maka Arabiyun itu artinya jelas, mudah, terang. Dan amazing ya, apa? Aneh gitu. Memang mudah walaupun bukan orang Arab. Kayak gampang lah. Ya, tiba-tiba anak-anak kita itu udah ngawang aja tuh. Udah bisa aja. Maka saya meyakini Al-Quran ini mudah, dimudahkan oleh Allah. Ya sudah mudah, memang dimudahkan oleh Allah. La iwaj, tidak ada kebengkokan di dalamnya, baik secara isi, ajarannya, nilai-nilainya, tidak ada. Dijamin oleh Allah, tidak ada. La iwaj la'allakum tattaqun, yattaqun, la'allahum yattaqun. Mudah-mudahan orang yang paham betapa mudahnya Al-Quran itu menjadi punya rasa takut karena menangkap makna, masal, perumpamaan-perumpamaan yang ada di dalam Al-Quran. Kita menyisakan 2 ayat, kita paksain ya. Mari, kata Allah, kita buktikan kemudahan Al-Quran. Kita buktikan sekarang. Contoh, kata Allah, daraballahu masalan. Nih contohnya nih. Rajulan, ada orang, ini disebut orang A ya. Fihi syuraka'u mutasyakisuna. Si A ini ada di dalam kontrak memiliki banyak bos yang saling berbeda dan bermusuhan. Bosnya banyak, majikannya banyak, dia budak, tapi budak sengketa karena majikannya banyak. Udah majikannya banyak, perangainya buruk majikan-majikannya. Satu saat majikan A nyuruh ngambil air, di saat yang bersamaan majikan B nyuruh ngerok, saat yang bersamaan majikan C, budaknya satu, nyuruh nyukur rambut, 3 pekerjaan harus dikerjakan, muntang manting, yang satu nyelatoni, yang satu macem-macem, lelah karena dia harus menyesuaikan diri dengan perbedaan selera. 3 bos dan lebih itu nasib apa si A. Perhatikan nasib si A B. Warajulan, dan seseorang, kita beri B, salaman, yang selamat dari situasi itu. Berarti majikannya berapa? 1, dan perangainya baik. Lirajulin hal yastawiyani masalan. Apakah kita mau bikin sama contoh itu? Nggak sama. Pilih mana? Punya Allah 1 apa Tuhan banyak?
Mendingan Allah satu, nama dan sifatnya unggul, cuma satu. Bayangkan kalau Tuhannya banyak, bagaimana kita cara beramal? Bagaimana kita membangun kepastian agama? Nggak bisa. Nah, mudah nggak memahami pentingnya Allah itu satu? Mudah. Al-Quran itu mudah. Siapa yang bikin sulit? Siapa yang bilang sulit? Ya, sudah dibikin sulit lagi ya oleh para ustadz, karena semakin sulit amplop dan bayaran naik. Ya. Nah, kita akan berakhir di ayat terakhir ini. Mana ini? Alhamdulillah. Udah paham bedanya rajul A dan rajul B? Udah paham belum? Kalau sudah paham, alhamdulillah. Ya, bersyukur pada Allah. Alhamdulillah ya, udah paham. Tapi belum tentu orang lain paham. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu dengan cara mudah langsung paham. Maka contoh-contoh yang lain akan sama nih. Contoh Nabi Nuh, contoh Nabi Yunus, contoh Nabi Lut. Bal aksaruhum la ya'lamun. Pernah kita artikan nih, jangan terpengaruh pada mayoritas. Ya, walaupun mayoritas tapi nggak mau mengambil ibroh. Biar kita sedikit, yang penting mengambil ibroh. Karena kebenaran tidak mendapatkan pengujian itu berdasarkan banyak sedikitnya yang menggunakan. Innaka mayyitun wa innahum mayyituna. Nah, kita berakhir di situ ya. Kalau bangkai binatang apa? Kalau ada tamar butohnya, ini bangkai. Memang bangkai mah binatang ya. Bukan gitu ge. Bangkai mah selain orang ya. Kalau orang apa? Bukan yang sama dengan bangkai, itu bahasa Arab ge. Wong sing wis mati ku disebutnya apa? Bahasa Arab itu masih. Krokok. Bebat. Bebatang mah bangkai. Ternyata nggak punya bahasa kita ya. Minjem bahasa Arab ya. Isge mayit ber jenazah bela. Kalau jenazah buang tamar butohnya. Ini sudah mati dua-duanya nih. Tapi kalau camat itu tuh, paham bedanya enggak? Lihat tuh. Asalnya calon mati ada kasronya. Gara-gara mati kasro hilang tuh, jadi hilang tuh, jadi sukun. Jadi orang mati itu ditinggalkan si kasro. Ya jangan ngelihat, kan orang mungkin mayitun gitu kan, gak mungkin ya. Itu nantinya huruf ilat, huruf penyakit. Yang jelas orang itu jadi bangke bebatang karena ditinggal si kasro. Ya, bagian paling bawah. Bagian paling bawah hilang mau udah ngejungkel. Maka jadi sukun bolong tuh, mati. Maitun, maitatun untuk binatang. Bukan, untuk selain orang.
maitatun, kalau orang maitun. Tapi kata Allah, innaka mayitun Muhammad. Walaupun banyak yang menyepelekan Al-Quran, jangan gentar. Walaupun kamu cuma sedikit sahabat yang mau menerima Al-Quran, menganggap Al-Quran mudah, mengambil banyak ibrah, mengambil banyak tadkirah dari Al-Quran, cuma sedikit, jangan gentar, jangan takut. Innaka mayitun, kabe bakal mati. Innaka mayitun, kamu sendiri Muhammad mayitun, calon mati. Wa innahum mayituna, la wong-wong iku kabeh mayituna, calon mati. Sekabe akan bertemu saya. Mari kita buktikan siapa yang benar, Muhammad atau orang-orang itu. Tuh, maksudnya itu. Setelah hari ganti-ganti metak tonggo di mini akhirat. Karena di dunia kita masih hidup, sulit menemukan kebenaran. Kamu ngotot tahlilan, bahwa tahlilan diajarkan Rasulullah, sulit menemukan kebenaran. Maka mari kita buktikan kebenaran itu di hadapan Allah. Nggak ada lagi jalan di akhirat. Wong ditegur gati. Jadi menemukan kebenaran di dunia sulit. Ayo kita nunggu matinya aja. Innaka inni mayyitun, innaka mayyitun. Saya mau mati, kamu mau mati. Sudah, berhenti berdebat di sini. Kita nanti ketemu di hadapan Allah. Siapa yang benar? Apakah tahlilan diajarkan Nabi atau enggak? Gimana kalau kita udah begitu tuh? Nah, sayangnya yang membuat saya kecewa, jangan merasa benar ya. Itu saling menghormati. Bukan begitu. Jangan kecil hati kalau sudah bersandar kepada Al-Quran dan Rasulullah. Kita akan tunggu si calon ahli neraka di depan Allah. Jangan merasa kecil hati karena tidak dapat dukungan dari mayoritas. Karena akhirnya kita akan dimenangkan Allah di akhirat nanti. Itu bukan untuk kompromi dan bukan untuk toleransi. Ane bayat celah ya. Nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Aku qouli hadza wa astaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.